Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah merupakan bulan yang istimewa bagi setiap muslim, bagi setiap insan yang beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena pada bulan inilah bagi setiap muslim yang mampu maka diwajibkan untuk menyempurnakan rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila." Jadi Allah mewajibkan bagi orang yang sudah mampu, baik secara finansial maupun secara kesehatannya, mampu untuk menunaikan ibadah haji, maka ia berkewajiban. Seandainya secara finansial dia mampu, tapi secara fisik dia tidak mampu, maka gugurlah kewajiban itu. Contohnya, saat pandemi beberapa tahun yang lalu, tahun 2020, tahun 2021, dilarang untuk menunaikan ibadah haji karena takut terpapar COVID-19. Padahal antrian sudah tiba saatnya untuk menunaikan ibadah haji. Tapi karena gimana lagi haji di sana ditutup untuk umum sehingga tidak bisa, ya maka tidak berkewajiban. Selain itu, selain menyempurnakan keimanan kita, haji ke tanah suci memiliki keistimewaan yang banyak sekali. Di antaranya adalah ibadah haji itu min afdalil a'mali wal qurubati indallah. Ibadah haji merupakan satu di antara amal yang lebih utama daripada amal-amal yang lain. Satu di antara media yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Suatu ketika Nabi ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ayyul amali afdalu?" Amal apa yang lebih utama ya Rasulullah? Qala, "Imanun billahi wa rusulih." Nabi menjawab, amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Belum puas, ini sahabatnya kritis. Dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Qila summa maza? Kemudian ditanya lagi Nabi. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jawabnya Nabi, qala al-jihadu fi sabilillah. Setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, amal yang lebih utama adalah jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum puas. Qila, pertanyaan yang ketiga, dengan pertanyaan yang sama, summa maza, kemudian apalagi setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah, apalagi amal yang lebih utama ya Rasulullah? Qala, Nabi berkata, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Jadi ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji dan hajinya mabrur, maka kualitas haji tersebut, amal ibadah haji tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya adalah setelah jihad fi sabilillah, setelah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keutamaan yang kedua daripada haji di Baitullah adalah balasannya tidak lain adalah surga. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal hajju al mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada balasan yang layak, yang setimpal kecuali satu, yaitu masuk surga. Ini adalah janji dari
Gusti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalau haji mabrur itu balasannya adalah surga? Ini fadilah yang ketiga. Al-hajju al-mabruru sababun li ghufraniz dzunub. Haji yang mabrur menjadi sebab dihapusnya, diampuninya dosa-dosa bagi setiap muslim. Man hajjallaha falam yarfus walam yafsuk raja'a kama waladathu ummuhu, kata Nabi. Orang yang berhaji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak berkata yang tidak senonoh, kemudian juga tidak fasik, maka hajinya mabrur. Konsekuensinya ketika hajinya mabrur, raja'a kama waladathu ummuhu, maka akan kembali ke tanah airnya masing-masing seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Oleh karena itu, tidak heran, tidak sedikit bagi setiap muslim rela mengeluarkan biaya yang berlimpah, biaya yang tidak sedikit, dan mengantri dalam antrian yang cukup panjang, menanti dalam penantian yang cukup lama. Karena keistimewaan tersebut, karena tanah suci adalah tanah yang dirindukan oleh setiap muslim. Namun demikian, karena berbagai faktor, tidak semua muslim, tidak semua mukmin memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki di tanah suci, baik untuk umroh maupun untuk haji, apalagi untuk haji yang antriannya begitu panjang. Namun demikian, bagi yang masih dalam penantian ibadah haji, masih sekian tahun lagi, 5 tahun lagi, atau mungkin bahkan 10 tahun lagi, atau bahkan yang belum sempat untuk mendaftar haji sama sekali, tidak perlu berkecil hati karena tidak mendapatkan fadilah-fadilah tersebut, karena tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang baru saja disebutkan. Kenapa? Karena Nabi menjanjikan orang akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala dari haji yang mabrur ketika dia melakukan 2 niat. Bayangkan, untuk mendapatkan laisa lahu jazaun, untuk mendapatkan fadilah-fadilah yang baru saja disebutkan, kita di Indonesia harus mengantri sekian tahun, 20 sampai 30 tahun. Tapi untuk melakukan 2 perbuatan ini dengan pahala yang hampir sama, kita tidak perlu ngantri. Kita bisa melakukannya saat ini juga. Apa? Waman asbaha, kata Nabi Muhammad, yanwi nusratal mazlumi. Barang siapa yang berniat untuk menolong ketika melihat orang yang dizalimi, wa qada'a hajatil muslimi, kemudian memenuhi apa yang menjadi hajat, kebutuhan sesama muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin, maka ia berhak untuk mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji mabrur. Bayangkan, Masya Allah, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mendapatkan pahala yang sangat berlimpah, pahala yang begitu agung, seperti orang yang melakukan haji mabrur hanya dengan berniat untuk menolong ketika melihat orang yang dizalimi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sesama muslim. Atau istilah sederhananya yang sering kita dengar adalah kita menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Otomatis kalau sudah terjalin persaudaraan sesama muslim, ketika kita melihat saudara kita membutuhkan sesuatu, maka kita tolong. Jadi apa yang selalu digembar-gemborkan selama ini, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah. Kalau kita tidak mungkin bisa bersaudara sesama agama, setidaknya kita harus bersaudara sesama warga negara, ukhuwah watoniyah. Kita tidak bisa, karena memang negaranya berbeda. Kita ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand sekitar sini. Maka setidaknya kita akan disatukan oleh persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basyariyah. Jadi semua
jargon-jargon ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah itu adalah landasannya. Yang saat ini kita temukan adalah dalil dari ukhuwah islamiyah itu sendiri. Ketika kita mempererat tali persaudaraan sesama muslim, ada sesama saudara kita yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan sesuatu yang menjadi hajatnya, kebutuhannya, kita penuhi kebutuhan itu. Maka kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin. Iya, orang tersebut berhak untuk mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menunaikan ibadah haji dan hajinya mabrur. Bayangkan, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh hadis yang saya kutip di awal. Al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Untuk itu harus ngantri sekian puluh tahun, harus mengeluarkan biaya sekian juta. Tapi kita yang belum berkesempatan untuk menginjakkan kaki ke tanah suci bisa mendapatkan itu cukup dengan pertama, niat akan menolong orang yang dizalimi. Yang kedua, kita memenuhi apa yang dibutuhkan oleh orang lain sesama saudara muslim kita. Semoga kita mampu untuk menjaga ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Kemudian persaudaraan sesama warga negara Indonesia, ukhuwah wataniyah, persaudaraan kepada semua antar bangsa, ukhuwah basyariyah. Dan kita juga mampu tidak hanya sekedar niat untuk menolong orang yang dizalimi dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh sesama saudara kita, tapi kita benar-benar mampu untuk mewujudkan apa yang sudah kita niatkan. Dari rumah mau pergi ke kerja, mau pergi sekolah, niat kalau di jalan ada orang yang dizalimi saya mau menolong. Kita benar-benar diberikan kekuatan oleh Allah untuk mewujudkan apa yang kita niatkan, sehingga kita mendapatkan pahala yang jauh lebih berlipat ganda. Bayangkan kalau untuk sekedar niatnya saja sudah mendapatkan pahala yang ka'ajri hajatin mabruratin. Bayangkan kalau kita benar-benar dapat mewujudkan apa yang sudah kita niatkan tersebut. Betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi kita mendapatkan kekuatan itu. Berniat dan mampu untuk mewujudkan apa yang kita niatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.